Isu santet yang mengiringi kepergian Stevie Agnesia masih belum selesai diperbincangkan. Publik tetap dibuat penasaran siapa orang yang telah berbuat keji hingga tega mengirimkan santet untuk ibu 3 anak itu. Dua praktisi spiritual mendengarai santet yang dikirimkan pada Stevie memiliki level yang ekstrim. Tapi sesungguhnya ada beberapa cara untuk menangkal santet jika gejala kiriman ilmu hitam itu dirasakan tubuh. Selain berdoa, salah satu cara membendung serangan santet adalah menaburkan garam di sekeliling rumah. Lantas benarkah sebelum menghembuskan nafas terakhir, Stevie sempat DM akun sosmed milik Heart Gumai? Mungkinkah seperti asumsi netizen, jika DM tersebut berbalas, Stevie masih bisa diselamatkan? Keterlibatan santet yang menyengsarakan Stevie Agnesia masih menjadi isu panas sepekan pasca kepergiannya. Dua ahli supranatural juga menegaskan, ada jejak santet yang membuat ibu 3 anak itu mengalami kondisi memprihatinkan dengan kesehatan yang terus memburuk. Hasil foto ronsen menjadi salah satu indikasi kiriman santet yang dialamatkan pada Stevie. Apalagi benda asing yang terpotret ada di tubuh Stevie bertujuan untuk mencelakai. Tapi lebih dari semua itu, Stevie semakin tidak berdaya karena yang terjadi jauh lebih memprihatinkan. Apalagi seorang paranormal melihat santet yang dikirimkan memiliki level ekstrim yang sulit ditangani. Harus ada tokoh spiritual dengan ilmu tinggi bisa memberikan penawar. Tapi benarkah sebelum meninggal, Stevie sempat DM Heart Gumai untuk berkonsultasi? Lalu mengapa DM tersebut tak dibalas? Mungkinkah seperti kata netizen, jika Heart Gumai sempat membaca DM tersebut, Stevie bisa diselamatkan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Heboh santet yang mengiringi kepergian Stevie Agnesia masih menjadi isu panas. Spekulasi terus terjadi, apalagi Stevie juga memposting banyak pernyataan tentang santet, termasuk mengunggah hasil ronsen yang menunjukkan ada benda yang tak semestinya ada di dalam tubuh. Secara samar, benda berwarna putih memanjang itu ditengarai sebagai paku. Letaknya tidak jauh dari tulang belakang. Ini yang semakin menguatkan dugaan bahwa Stevie mendapatkan kiriman santet yang mematikan. Perdebatan tentang santet pada akhirnya memunculkan spekulasi tentang orang yang mengirimkannya. Tidak jelas benar karena Stevie juga hanya menyebutkan bahwa ia tahu siapa pengirim santet yang membuatnya tak berdaya. Sementara itu, netizen juga semakin gencar mencecar siapa saja yang mengetahui pengirim santet. Ini memang kelihatan seperti paku sih, gitu. Memang seperti paku sih kalau aku bilang. Dan ini kayak benda tak lazim gitu sih, benda aneh dan benda asing sih. Yang paling gampang untuk mendeteksifikasi sebenarnya ronsen sih. Karena ketika ronsen, aku pernah menangani kasus seperti itu, memang ada ya di toraksnya itu ada kayak jarum-jarum itu, memang ada. Terus orang yang pasang susuk di panoramik gigi nih, di ronsen gigi, dia kayak ada jarum-jarum kecil gitu. Jadi itu bukti adanya ilmu pelet, pengasihan, guna-guna itu emang ada sih. Cuma ya tetap saya nggak berani komentar siapa pelaku, siapa korbannya. Itu sih aku bukan ranah aku sih.
Sedangkan aku udah tahu sendiri, Ica udah bikin video, dia udah bersumpah di atas Al-Quran bahwa dia tidak pernah menyantet Steffi di saat Ica lagi hamil besar. Yang video yang tahu ya aku dan Ica, aku udah lihat, tapi aku nggak perlu up karena itu bukan hak aku untuk nge-up video itu. Dan Ica itu semacam model aku, gitu kan. Jadi kan anak buah dulu. Jadi aku tanya, kamu seperti itu nggak? Tidak, kata gitu kan. Demi Allah kok, gitu. Udah, jadi yang udah. Steffi juga udah tenang. Ica belum berani klarifikasi karena masih basah tanah kuburannya. Memang, santet adalah jenis permainan keji. Pengirimnya bisa dipastikan orang yang sakit hati dalam tingkat tinggi, sehingga tidak peduli lagi dengan rasa iba. Level santet juga bisa bermacam-macam, tapi tujuannya hanya satu macam, yaitu melampiaskan sakit hati. Dan orang yang mendapatkan kiriman santet disasar sampai tepar. Sebab ilmu hitam jenis ini dikirim untuk membuat seseorang tidak selamat. Kalau santet itu gunanya untuk jatuhin orang sampai meninggal, sampai keluar darah dan segala macam. Tapi kalau masih guna-guna, itu kayak masih dalam frekuensi energi vibrasi sih. Beda dengan pengasihan pelet, seperti itu beda lagi. Santet itu ada yang keluar darah, ada yang keluar nanah, ada yang cuma menjadi serviks, kayak gitu sih, ada macam-macam sebenarnya. Kebetulan memang almarhumah ini kan kita sudah kenal lama ya, dari 2017. Memang orangnya baik, kemudian sering cerita-cerita sih tentang sedikit ada permasalahan hidupnya. Kalau urusan non medis saya sendiri tidak bisa berkomentar banyak karena saya kan dokter. Jadi untuk hal itu saya juga tidak tahu lebih dalam seperti apa, dan saya percaya tidak percaya ya. Mendeteksi santet sesungguhnya bisa dilakukan siapa saja. Sebab selalu ada tanda-tanda tak biasa yang bisa dilihat. Apalagi orang yang menjadi sasaran santet juga merasakan sesuatu yang tidak enak dan ganjil pada tubuhnya. Sementara itu, penerima santet yang tak tertolong juga meninggalkan jejak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Misalnya saja, mengeluarkan cairan tertentu atau tanda-tanda lain yang tak lazim ditemukan pada jenazah. Kalau santet biasanya macam-macam, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 5 tahun, bisa setahun, itu beda-beda proses kerjanya. Memang ada kejadian-kejadian aneh, kondisi jenazahnya keluar cairan atau apa, itu pasti ada sih. Dengar berita-berita yang ada, kayaknya tabu ya. Kalau orang Indonesia itu percaya hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi ya menurut aku mungkin sebelumnya Steffi punya ada penyakit, tapi memang baru tahu, cuman akhirnya disangkut pautkan dengan itu gitu. Aku bukannya bilang ini berita hoax atau enggak, tapi kan memang tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, kedokteran dan lain-lain gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Lalu, apa cara pertama yang bisa dilakukan untuk menghindari santet? Kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang kurang beres, kita sembahyang aja, kita doa manjatas. Kalau ada kalau ada garam-garam Himalaya, kayak garam-garam kristal, kita ditaburin aja di depan rumah. Itu biasa garam itu mengikat energi negatif gitu. Jadi bisa menghilangkan pengaruh energi buruk sebagai garam mineral yang kasar gitu. Jadi itu menurut aku sembari doa, sembari sembahyang juga, kayak sembari naburin itu sih sebenarnya.
nggak ada hal aneh, semuanya kan kado, balik lagi semuanya semua. qadarullah. Semua qadarullah. Semua udah. Insya Allah doakan semua keluarga dikuatkan, Mas Anggi, anak-anak yang saya minta untuk para awak media tersayang ini, untuk para kekasih hati saya dan juga para masyarakat yang menonton, mudah-mudahan Support ya didoakan yang terbaik untuk almarhumah dan Mas Anggi dan anak-anak. Itu aja intinya. Berarti terakhir. Santet yang dikirimkan pada seseorang, menurut anak indigo memang bertujuan untuk menghabisi nyawa. Lantas, mungkinkah Steffi terkena santet level ekstrim? Lalu, seperti apa sesungguhnya pengobatan yang semestinya dilakukan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Keterlibatan santet juga dilihat paranormal ini. Malah menurutnya, ada yang jauh lebih berbahaya karena level santetnya sangat tinggi. Sehingga tidak bisa dibuat main-main. Biasanya, santet level ekstrim yang dikirimkan kepada seseorang semakin mematikan jika dikirimkan menggunakan perantara makhluk halus, jenis jin atau iblis. Oleh sebab menyadari mendapat kiriman gaib, Steffi sesungguhnya bukan tidak berusaha mencari kesembuhan. Hanya saja, paranormal ini mendeteksi Steffi belum bertemu dengan orang tepat yang berhasil menjauhkan pengaruh ilmu hitam darinya. Ini kan secara mata johir kita ya. Ini kan kita ngelihat kayak semacam ada paku. Ya kan? Semacam ada paku. Nah, ini udah metodenya udah menggunakan jin. Yang A lihat itu udah lama. Cuma emang karena ya kembali lagi dengan takdir ya. Dia pun sebenarnya udah mengupayakan itu dalam artian secara personil ya, tapi mungkin nggak ada yang belum ada yang tepat dan hasil Intinya begini aja Mbak, dalam hidup ini banyak sekali dinamika ya, dan apapun itu kalau misalnya almarhumah pun sudah tenang di sana, kenapa kita harus bahas sih? Gitu loh. Apapun itu sebabnya, sudah jangan berspekulasi ya. Jangan berspekulasi. Mohon para masyarakat juga saya minta tolong, maksudnya jangan terlalu disudutkan pihak manapun. Kasihan almarhumah. Almarhumah sudah bahagia di sana di pangkuan Allah, dan Allah juga sudah istilahnya sudah menerima hambanya yang terbaik ini. Insya Allah. Jadi sudah gitu loh kalau misalnya masalah itu. Dan di dalam juga nggak ada bahasan tentang areal ini. Iya, juga. betul. Kita emang fokusnya emang Mengenang tahlilan. kebahagiaan. Santet yang diduga menyerang Steffi ditengarai memiliki level yang tidak main-main. Paranormal ini melihat santet yang dikirimkan ada kecenderungan bukan sekedar mantra, tapi memakai perantara bangsa jin. Salah satu cara untuk menangkal santet adalah tidak meninggalkan doa dan kepasrahan pada Tuhan. Selanjutnya, mencari seorang yang mengerti betul seluk-beluk ilmu hitam agar energi jahat santet bisa dinetralisir. Selebihnya, untuk penyakit yang muncul karena santet bisa diserahkan pada dokter. jadi ada sesuatu yang emang campur tangan bangsa jin. Karena kita perjelas dulu. Karena sebenarnya gini, guna-guna itu di saat non medis itu bisa mengakibatkan medis, jangan salah loh. Tapi kalau medis itu tidak bisa mengakibatkan non medis. Antara non medis dan medis sebenarnya harus bersatu, karena kita tidak bisa memungkiri kita butuh doa.
Tapi benarkah sebelum meninggal dunia, Steffi sempat berusaha menghubungi Heart Gumai? Lalu mengapa DM tersebut tidak dibalas? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sepekan pasca kepergian Steffi Agnesiya, isu tentang santet masih seru menjadi tema utama perbincangan netizen. Termasuk postingan terbaru Heart Gumai yang langsung diserbu banyak komentar. Dalam unggahannya, Gumai menyebut Steffi sempat mengirimkan DM tapi tak terbalas. Dari sinilah, netizen menyesalkan sikap Heart Gumai yang tidak segera membalas DM tersebut. Hingga akhirnya, ibu 3 anak itu menghembuskan nafas terakhir. Warganet berandai-andai, jika DM segera dijawab, barangkali Steffi masih bisa diselamatkan. Menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 21 Maret 2024, Steffi Agnesiya meninggalkan jejak spekulasi tentang santet. Hingga saat ini pun, publik masih terus memperdebatkan isu santet sebagai penyebab kepergiannya. Tapi apapun itu, semogalah Steffi diampuni dosa-dosanya serta tenang dalam keabadian di sisinya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.